Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kepadamu pada saat ini kembali kami datang menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, bahkan sepanjang hari sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Saat ini kembali kami akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami agar firman Allah yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mengerti firman-Mu akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu Tuhan, agar firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini yang menjadi tema renungan firman Tuhan adalah kebahagiaan orang yang dipilih Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca satu ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini, yang tentunya tidak hanya sekedar merupakan ungkapan daripada pemazmur Daud, sebagaimana dikatakan bahwa berbahagia orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu, tetapi juga kepada kita pada saat malam hari ini. Kita semua yang mendengar firman Allah, saya percaya kitalah orang-orang yang disebut berbahagia. Mengapa kita disebut berbahagia dan mengapa kita merasa kehidupan kita merasa bahagia? Karena apa? Karena Allah yang telah memilih kehidupan saudara dan saya. Allah memilih kita menjadi milik kepunyaannya, sehingga kita adalah orang-orang yang tentunya kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan oleh Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah memanggil kita, dan Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan bahwa bukan kita yang memilih Allah, atau bukan karena kehendak atau keinginan kita untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kitalah orang-orang sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inilah yang menjadi kebahagiaan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita telah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kita menjadi umat Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur dan kita selalu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak hanya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi
Di ayat yang kita sudah baca di sana juga dijelaskan bahwa kita tidak hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi kita disuruh untuk mendekat kepada Allah. Kita disuruh untuk selalu ada bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka firman Allah katakan Allah akan mendekat kepada kita. Dan inilah menjadi kebahagiaan bagi kita, di mana kita diizinkan oleh Tuhan untuk selalu datang kepadanya, untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Hampirilah Allah, maka Allah akan menghampiri engkau. Dan ini menjadi kebahagiaan kita. Tidak hanya kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, tetapi kita diperkenankan oleh Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan kita dengannya. Nah, inilah menjadi kebahagiaan kita ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kita boleh menghampiri Tuhan, kita boleh dekat kepada Tuhan, kita boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia telah memilih kita dan Dia telah berkenankan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur sendiri berkata, aku lebih suka mendekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang keempat, Mazmur 26 ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sana apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena dipilih oleh Tuhan. Berbahagia karena kita disuruh untuk selalu ada bersekutu dengan Tuhan. Disuruh untuk mendekat kepada Tuhan. Dan tidak hanya suruh mendekat kepada Tuhan, bahkan kita disuruh untuk selalu ada di dalam hadiratnya, selalu ada di dalam bait-Nya. Sebagaimana pemazmur berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati bait-Nya. Jadi kita diperkenankan Tuhan untuk mendekat, bahkan diam tinggal bersekutu dengan Tuhan. Dan disitulah kita dapat menikmati hadirnya Tuhan, kita dapat menikmati keindahan bersama dengan Tuhan di dalam doa, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita tentunya akan merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, sebagaimana firman Allah yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa tidak hanya kita disuruh diam di dalam pelatarannya, tetapi dikatakan kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di bait-Mu yang kudus. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, apakah itu ketika kita melakukan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pujian penyembahan, ataukah ketika kita ada di dalam bait Allah atau di rumah Tuhan, di mana kita boleh berbakti kepada Tuhan, di situ kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Di situ kita boleh merasakan, kita merasa dipuaskan, kita akan dipuaskan dengan segala yang baik, dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala berkat Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Nah, ini menjadi janji Tuhan bagi kita yang percaya, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita ada dalam hubungan, dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah kita dapat menerima
kebaikan Tuhan. Disitulah kita dapat menerima pertolongan dan jawaban Tuhan dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari segala apa yang kita hadapi. Apalagi dalam hari-hari ini tentunya tidak sedikit tantangan, tidak sedikit pergumulan yang seringkali kita harus hadapi, yang tentunya bukan dengan kekuatan kita. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa kita orang yang dipilih Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari segala apa yang kita alami dalam hidup ini. Itu sebabnya pada malam hari ini, seberapa kita yang mendengar firman Allah, bahkan dimanapun engkau berada, mari kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk selalu ada dalam hadiratnya, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan disitulah kita boleh menerima kebaikan Tuhan. Kita boleh menerima segala berkat Tuhan yang disediakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan kita, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa, tetapi kita terus memandang kepada Tuhan yanglah sumber kekuatan bagi kita. Kita percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala apapun yang engkau hadapi pada saat ini. Karena itu Tuhanlah yang kita harus andalkan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan disuruh untuk mendekat kepadanya, diam dalam pelatarannya, diam dalam hadiratnya, dan di situ kita boleh menerima kebaikan Tuhan yang limpah atas kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, adalah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan, buat segala kasih dan anugerah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Engkau Tuhan yang telah memilih kami, memanggil kami menjadi umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan, Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Menghadapi masalah persoalan, Engkau berikan jalan keluar, sehingga kami boleh jalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami pohonkan ucap syukur dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku,